Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Guru TK Ayu Lestari yang akan membacakan susunan acara diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak Ibu Sri Apriani SPD. 1. Pembukaan. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sebelum Bu Sri Apriani memaparkan, kita tepuk semangat yang akan dipandu oleh Ibu Sri Apriani. Kepada Bu Sri Apriani kami persilakan. Terima kasih Bu. Monggo Ibu. Kita mulai ya Bu ya, biar semangat ya Bu ya. Tepuk semangat. Dang-dang-dang, ding-ding-ding, dung-dung-dung, dang-dang-dang, ding-ding-ding, dung-dung-dung. Se, aha-aha, ma, aha-aha, na, aha-aha, semangat. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama. Acara selanjutnya adalah pemaparan yang akan dibawakan calon guru penggerak Ibu Sri Apriani SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul Ibu. Iya. Saya akan memaparkan diseminasi tentang budaya positif karena ini sesuai dengan aksi nyata, yaitu ya aksi nyata saya pada modul 1.4 Ibu. Oke. Iya, ini ya Bu ya, masalah budaya positif itu tentang budaya positif itu harus dilestarikan di sekolah kita masing-masing ya Bu ya. Misalnya dalam istilahnya itu mempraktekannya kepada siswa ya Bu ya. Jadi budaya positif itu tentang bagaimana cara kita mengajarkan kepada siswa-siswi kita agar melestarikan budaya tersebut. Di antaranya yaitu yang sering biasa kita lakukan setiap pagi ya Bu, berarti kita melakukan di dalam sebelum anak masuk, berarti kita membudayakan salam, sapa, dan senyum Ibu. Dan kita sudah melaksanakannya seperti itu. Menurut filosofi pemikiran Gajah Dewantara, pendidikan adalah menuntun, artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, serta pendidikan menghambakan pada murid, yaitu pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat bakat dan kemampuan anak Ibu. Guru itu ibarat petani Ibu, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Seperti halnya sebagai kita seorang pendidik atau guru, kita hanya mengajarkan kepada siswa hal yang baik ya Bu ya. Ya, untuk kedepannya semoga siswa tersebut dapat istilahnya itu dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan. Nah ini ya Bu, ini berarti ini ada nilai dan peran guru penggerak ya Bu, yaitu yang pertama nilai guru penggerak mengenai budaya positif nih Bu. Berdasarkan penerapan tahapan belajar tersebut akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi lebih fokusnya kepada murid Ibu. Nah ini mengenai refleksi pemahaman ya atas budaya positif, yaitu sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep inti yang telah dilakukan ya Bu ya, dipelajari tentang disiplin positif, teori kontrol, dan motivasi hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru,
bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita sebagai guru wajib menerapkan disiplin positif kepada anak ibu, agar anak itu bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya ya bu ya. Apalagi di TK ibaratnya pendidikan dari awal pendidikan, berarti dari sebelum pendidikan yang ke jenjang selanjutnya, berarti itu pokok fondasi kita sebagai guru TK harus mendidik anak berbudaya positif. Nah, lebih ke arah positif diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian dan hukuman ya bu ya. Jadi kalau di TK itu biasanya kalau disiplin positif itu kayaknya jarang ya bu untuk menghukum anak, misalnya seperti yang di tingkat SD, SMP ya, seperti itu ya bu ya. Hanya untuk memberikan istilahnya teguran juga tidak ya bu ya, tidak. Kayak misalnya menasihati anak saja agar tidak melakukan perbuatan yang dilakukannya itu, misalnya yang berbuat salah tersebut ya. Nah, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain ya, itu namanya motivasi eksternal. Menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Menurut ibu-ibu setuju tidak dengan pemaparan seperti itu? Setuju. Tapi kalau di TK biasanya tidak ada hukuman, adanya itu pemberian penghargaan ya. Iya. Posisi kontrol seorang guru yaitu menghukum ya bu ya, menghukum. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai manajer. Yang keempat sebagai teman. Yang kelima sebagai pemantau ya bu ya. Ini posisi kontrol seorang guru itu biasanya banyak yang dilaksanakan itu, berarti yang mana itu biasanya bu? Biasanya itu yang sebagai penghukum ya, tapi untuk di TK tidak seperti itu ya bu ya. Iya. Berarti teman ya, sebagai teman, teman memberikan arahan kepada siswa atau murid ya bu ya. Iya. Nah ini ya selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru, diantaranya guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya bu ya. Misalnya pasti di sekolah kita menemukan anak yang berbeda karakter ya bu ya. Iya, jadi biasanya apa yang dilakukan oleh murid atau siswanya itu berbeda-beda ya bu ya. Jadi guru harus bisa istilahnya memberikan solusi atas permasalahan dari berbagai karakter murid yang berbeda-beda ya bu ya. Nah yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid ya bu ya. Nah ini sekarang mengenai restitusi itu kadang di sekolah itu sering terjadi ya bu ya. Di antaranya misalnya dalam bermain anak sering melakukan istilahnya itu berebut dengan temannya. Nah itu bagaimana cara kita menyelesaikannya ya bu ya. Itu namanya restitusi. Misalnya pada saat kita melakukan budaya positif, misalnya berbaris, ada salah satu anak yang tidak mau berbaris, kita harus bisa mengarahkannya ya bu ya. Iya, jangan membiarkannya. Nah ini ada beberapa keyakinan kelas ya bu. Biasanya kalau di TK atau di SD dan di SMP juga pasti ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang dibuat guru dan siswa ya bu ya. Ya untuk disepakati. Nah ini keyakinan kelas atau sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid ya bu ya. Ya karena ini kita di TK, jadi kesepakatan
SD ataupun di SMP ya Bu ya. Iya, jadi apa yang karena sesuai dengan bahasanya itu pendidikan di TK itu kan bermain sambil belajar ya Bu ya. Iya, jadi anak-anak itu lebih cenderung belajarnya dengan cara bermain ya Bu ya. Jadi misalnya anak-anak itu membuat keyakinan kelas misalnya dengan cara membuat kesepakatan di mana kesepakatan itu melingkupi atau meliput ya Bu ya. Misalnya kesepakatan yang biasa kita lakukan yaitu bagaimana cara anak melakukan atau menjaga permainan atau barang dari sekolah ya Bu ya. Misalnya diantaranya itu ini, misalnya anak-anak itu membuat kesepakatan kelas, misalnya sebelum belajar harus merasa bersih, aman, nyaman, seperti itu ya Bu. Misalnya diantaranya itu setiap kita habis bermain harus diberesin lagi, seperti itu ya Bu ya. Kita sebagai siswa ibaratnya dengan teman satu kelasnya harus saling menyayangi, harus saling berbagi ya Bu ya. Nah ini yang kedua yaitu keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah ya Bu. Jadi setiap kita membuat keyakinan kelas agar apa yang sudah kita sepakati itu agar dijalankan atau berlaku ya Bu ya untuk siswanya ya Bu ya. Jadi tidak hanya membuatnya saja tapi harus dilakukan ya Bu ya. Iya, itu namanya keyakinan kelas. Nah sekarang yaitu segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah ya Bu. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan ya Bu ya. Itu merupakan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya Bu ya. Jadi kita itu membuat kesepakatan kelas itu bukan hanya untuk kesepakatan di dalam sekolah saja ya Bu, agar bisa anak-anak tersebut itu keyakinan kelas atau sekolah itu berarti guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid ya Bapak Ibu. Jadi biasanya itu kesepakatan kelas itu kita sepakati sebelum kegiatan dimulai ya Bu ya. Iya. Contohnya biasanya pasti sudah tahu ya Bu ya. Contohnya itu yaitu karena kita di taman kanak-kanak, jadi apa yang kita buat itu berarti sesuai dengan karakteristik anak-anak juga ya. Contohnya itu misalnya menjaga kebersihan, menyayangi teman. Misalnya kalau habis mainan, alhamdulillah Bapak Ibu pemaparan yang saya diseminasikan sudah selesai nih Bapak Ibu. Semoga apa yang saya lakukan atau saya paparkan semoga alhamdulillah Bapak Ibu tentang apa yang saya paparkan bagaimana tentang undang-undang baik. Alhamdulillah Bapak Ibu apa yang saya paparkan tentang budaya positif sudah saya berikan. Semoga praktek baik saya tentang aksi nyata 1.4 ini bisa dilaksanakan atau apa yang saya paparkan tentang diskriminasi budaya positif sudah saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya tentang budaya positif sebagai tugas saya sebagai CGP Angkatan 10 pada aksi nyata 1.4 yang sudah saya laksanakan. Semoga kedepannya harapan saya apa yang sudah saya lakukan agar kedepannya itu lebih baik lagi dan bisa diterapkan di sekolah kita ini ya Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan Ibu Sri Apriani, calon guru penggerak Angkatan 10. Semoga membagikan ilmu bagi teman sejawat dan teman sejawatnya bisa mengikuti menjadi calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Sebelum acara kita tutup, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjaga kebersihan. Apa lagi? Iya, membereskan mainan setelah digunakan. Kemudian apa lagi? Iya, berbagi dengan teman. Kemudian apa lagi? Menyayangi teman. Iya, ada 4 keyakinan kelas yang kita buat di kelas TKB 2 ini. Mau disepakati tidak sayang? Mau disepakati. Semuanya harus mematuhi keyakinan yang tadi kita buat. Ya sayang ya? Iya, alhamdulillah. Ada berapa keyakinan sayang? Ada 4 keyakinan. Yang pertama tadi menjaga kebersihan. Setelah kita habis makan jajan, iya, ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua apa? Menyayangi teman. Dengan teman harus sayang. Yang ketiga, yang ketiga apa? Yang ketiga apa sayang? Iya, berbagi dengan teman. Tidak boleh pelit sama teman, ya. Terus apa lagi? Menyayangi teman, ya, menjaga kebersihan. Itu adalah 4 keyakinan kelas yang harus dilaksanakan, ya. Itu saja keyakinan kelas yang kita bahas hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih ya sayang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Mbak Rara, Mbak Sakira, tahu nggak Bu Guru panggil ke sini kenapa? Oh iya, pintar Mbak Rara. Tadi Bu Guru lihat Mbak Rara sama Mbak Sakira waktu mainan, kenapa nangis Mbak Sakiranya? Tadi sayangnya mau mainannya yang dipegang Mbak Sakira. Benar Mbak Sakira? Iya. Terus itu ada Mbak Raranya bisa aja nggak bilang-bilang sama aku. Oh, seperti itu ceritanya. Kenapa Mbak Sakira waktu mainan nangis? Iya. Jadi kalau bermain itu tidak boleh berebut ya sayang ya? Iya, harus barengan ya. Iya, Mbak Rara bermain dengan Mbak Sakira tidak boleh berebut, harus mainannya bareng ya. Iya, mainannya bersama-sama, tidak boleh berebut. Iya, kalau seperti itu berarti yang salah siapa? Iya, yang salah Mbak Rara. Kalau salah berarti harus apa Mbak Rara? Minta maaf. Iya, harus minta maaf, ke Mbak Sakira. Iya, silakan Mbak Rara boleh minta maaf ke Mbak Sakira. Ya, Mbak Sakira maafin Mbak Rara. Ya, besok lagi kalau bermain dengan teman siapapun tidak boleh berebut ya sayang ya, harus bersama-sama ya. Iya, jadi mainnya itu nanti senang ya sayang ya. Iya, itu saja dari Bu Guru. Besok lagi tidak boleh diulangi ya nak ya. Iya. Jam, Mas Mijam, Mas Mijam, Mas Mijam kenapa tadi waktu baris kok Mas Mijam mainan? Loh, malas kenapa? Oh, mainan itu seru. Iya, betul sekali. Mainan itu seru, tapi pada saat baris Mas Mijam itu ikut baris ya sayang ya. Iya, boleh mainan nanti pada waktu istirahat ya nak ya. Iya, mau diulangi lagi tidak? Tidak. Iya, berarti besok kalau
waktunya baris, Mas Mija mau baris atau mau mainan? mau baris. Mau baris, pinter sekali anak jempolan. Berarti tidak boleh diulangi lagi ya, janji ya sama Bu Guru ya. Tidak boleh diulangi lagi. Pada saat baris harus baris. Tidak boleh mainan dulu. Boleh mainan pada waktu saat apa? Istirahat. Pinter sekali ya. Seperti itu ya Mas Mijan ya. Ya.